Menghitung biaya langsung dan tidak langsung. Hai guys, nama aku Putri Dewi Permatasari. Ini biodata aku. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Pelita Bangsa. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian biaya dalam akuntansi biaya. Pengertian biaya dalam akuntansi biaya adalah pengeluaran atau penggunaan sumber daya oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini mencakup bahan baku, tenaga kerja, operasi pabrik, dan pengeluaran operasional lainnya. Tujuan utamanya adalah menghitung, mengklasifikasikan, dan menganalisis biaya guna mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih efektif dan efisien. Pentingnya memahami biaya langsung dan tidak langsung. Pemahaman yang baik tentang biaya langsung dan tidak langsung membantu perusahaan mengelola biaya dengan lebih efektif, membuat keputusan harga yang lebih tepat, dan meningkatkan profit jangka panjang. Dengan memahami kedua jenis biaya ini, perusahaan dapat mengoptimalkan daya saing di pasar. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi barang atau jasa. Biaya bahan baku, termasuk bahan utama dan bahan tambahan yang digunakan dalam produksi. Contohnya, tepung, minyak, telur, ayam, kecap, bumbu, dan bahan lainnya. Biaya tenaga kerja langsung, termasuk upah atau gaji tenaga kerja yang secara langsung berkontribusi dalam proses produksi, contohnya gaji karyawan. Faktor pengaruh biaya langsung. Jenis produk atau proyek. Produk yang lebih kompleks biasanya membutuhkan biaya langsung lebih tinggi. Lalu yang kedua, harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku berdampak langsung pada biaya produksi. Dan yang ketiga, efisiensi tenaga kerja. Semakin tinggi produktivitas pekerja, semakin rendah biaya tenaga kerja langsung. Contoh biaya langsung dalam berbagai industri. Pertama, industri manufaktur. Yang pertama, biaya bahan baku, bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Poin kedua, ada biaya tenaga kerja langsung, gaji pekerja yang bekerja langsung dalam proses produksi. Poin ketiga, biaya perawatan produksi, biaya yang terkait dengan penyusutan atau pemeliharaan mesin. Lalu yang kedua, ada contoh dari industri konstruksi. Poin pertama, biaya bahan bangunan, material yang digunakan dalam proyek konstruksi. Lalu poin kedua, ada biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja konstruksi yang terlibat dalam pembangunan. Lalu poin ketiga, ada biaya subkontraktor, biaya untuk kontraktor yang mengerjakan bagian-bagian khusus dalam proyek. Tiga contoh dari industri makanan dan minuman. Poin pertama, biaya bahan baku, bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi produk makanan. Lalu poin kedua, ada biaya tenaga kerja langsung, gaji karyawan yang bekerja langsung dalam proses produksi. Lalu yang tiga, ada biaya pengemasan, biaya untuk bahan kemasan untuk membungkus produk makanan. Rumus perhitungan biaya langsung. Ini adalah penjelasan tentang rumus perhitungan biaya langsung. Di total biaya langsung sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Contoh ada di tabel estimasi yang saya lampirkan sebagai berikut. Metode alokasi biaya langsung. Perhitungan langsung, biaya langsung dihitung berdasarkan jumlah bahan baku atau tenaga kerja yang digunakan dalam produksi. Identifikasi spesifik, biaya langsung dialokasi berdasarkan penggunaannya dalam produk atau proyek tertentu. Penjelasan tentang biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung terkait dengan produksi tetapi tetap diperlukan dalam proses produksi. Lalu ada penjelasan tentang faktor pengaruh biaya tidak langsung. Pertama, biaya gaji dan upah pekerja tidak langsung seperti manajer produksi atau staf administrasi. Lalu yang kedua ada biaya transportasi, atau biaya pengiriman bahan baku atau distribusi produk. Yang tiga ada biaya overhead usaha, mencakup biaya listrik, sewa tempat, peralatan produksi, pemeliharaan, penyusutan, dan perlengkapan lainnya. Contoh biaya tidak langsung dalam berbagai industri. Yang pertama, industri manufaktur, biaya operasi pabrik, biaya pemeliharaan mesin dan fasilitas pabrik. Biaya tenaga kerja tidak langsung, gaji pengawas pabrik dan teknisi serta staf administrasi. Lalu ada biaya asuransi untuk pabrik atau peralatan. Lalu untuk poin kedua dan ketiga, berikut saya lampirkan contohnya untuk di bidang industri. Berikut adalah penjelasan rumus perhitungan biaya tidak langsung. Jadi, total biaya tidak langsung sama dengan biaya gaji tidak langsung ditambah biaya transport dan biaya overhead. Contoh, ada tabel estimasi yang saya lampirkan sebagai berikut.
Jadi, biaya overhead per unit produksi itu adalah 3.280.000 dibagi 10.000. Lalu ada metode alokasi biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung biasanya memerlukan metode alokasi untuk distribusi yang lebih akurat, terutama kepada perusahaan yang memiliki banyak unit produksi. Contoh yang pertama adalah alokasi berdasarkan jam kerja, poin kedua berdasarkan alokasi area penggunaan, poin ketiga adalah alokasi berdasarkan persentase dari total biaya operasional. Faktor pengaruh biaya tidak langsung yang pertama ada skala operasional. Bisnis dengan skala besar cenderung memiliki biaya yang tidak langsung lebih tinggi. Lalu poin kedua ada kebijakan perusahaan. Strategi pengeluaran untuk sewa, administrasi, dan utilitas berpengaruh pada biaya tidak langsung. Ketiga ada teknologi dan otomasi. Penggunaan teknologi dapat mengurangi beberapa biaya tidak langsung seperti tenaga kerja dan administrasi. Ini adalah rumus perhitungan total biaya. Jadi total biaya produksi per unit dihitung dengan menjumlahkan semua biaya. Total biaya produksi dengan metode full costing. Jadi harga pokok produksi per unit ditetapkan dengan besaran yang telah ditentukan. Sini ada penjelasan keuntungan menggunakan metode penetapan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Poin pertama ada membantu dalam membuat anggaran induk setiap tahun karena variabel per unit jelas. Poin kedua ada biaya variabel memudahkan dalam menganalisis hubungan biaya volume atau titik impas untuk bisnis. Poin ketiga adalah setelah biaya langsung dan tidak langsung ditentukan, hal tersebut akan memudahkan dalam memutuskan harga yang untuk membuat sebuah produk. Tiga, memberikan lebih banyak kontrol kepada manajemen pada operasi organisasi karena menunjuk kinerja mereka. Perbedaan utama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terikat dengan barang dan jasa, mudah ditelusuri ke produk tertentu, bisa bervariasi sesuai produksi. Untuk biaya tidak langsung terikat dengan barang atau jasa, sulit dialokasi satu produk, cenderung tetap atau semi variabel. Lalu ada dampak. Dampak biaya langsung terhadap keuangan perusahaan menentukan HPP, mempengaruhi laba kotor bersifat variabel. Lalu biaya tidak langsung terhadap keuangan perusahaan, menambah beban operasional berpengaruh pada profit, dan tiga, bersifat tetap atau semi variabel. Kesimpulannya, secara umum biaya langsung berfokus pada elemen-elemen yang terlibat langsung dalam produksi, sedangkan biaya tidak langsung mencakup biaya yang mendukung kegiatan operasional perusahaan, namun tidak dapat dipisahkan secara langsung ke produk atau layanan tertentu. Kedua jenis biaya ini penting dalam menghitung harga pokok dan membantu perusahaan untuk mengelola dan mengalokasikan biaya secara efisien. Mungkin cukup sekian untuk video penjelasan tentang biaya tidak langsung dan biaya langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.